Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Ketua Bawaslu Muhammad dan masih dari KPU ada Ferry Mursidan Baldan, Ketua Bapilu dari Partai Nasdem. Bang Ferry. Ya, ini kalau kita bicara soal kejanggalan yang ditemukan, ini ditemukannya di mana saja Bang Ferry? Kalau menurut catatan Nasdem? Ya, ada di beberapa titik ya, terutama hampir sering kali terjadi itu adalah ketika penyelenggara dan ini mengakibatkan tidak diperolehnya catatan atau rekapitulasi dari C1 dan juga untuk hasil rekapitulasi di tingkat desa kelurahan. Ya, kesulitan yang terjadi ini yang kemudian memungkinkan akhirnya banyak terjadi beberapa keanehan dalam angka penjumlahan. Itu yang saya kira kita beri catatan, makanya kita juga bentuk kejanggalannya ini penyusutan suara Nasdem atau ada penggelembungan di partai lain? Saya kira begini, kita tidak fokus pada suara kita, tapi ketika dimulai ditemukannya perubahan-perubahan angka, ya kan saya kira kita juga melihat tidak saja pada angka kita, karena saya kira kalau kita hanya berpikir angka Nasdem saja, kemudian seolah kalau ada kejanggalan pada hasil partai lain kita biarkan, ya itu saya kira yang rusak nanti sistem gitu loh. Itu yang saya kira juga diakomodasi oleh Bawaslu di bawah pimpinan Pak Muhammad ini, saya kira menarik. Jadi kita ditantang ya kan oleh Bawaslu akan memfollow up jika kemudian temuan-temuan kita sekecil apapun, ya kan ketika itu menjadi sebuah bentuk pelanggaran dalam proses rekapitulasi, saya kira itu langsung direspon. Bang Ferry, tadi Anda mengatakan bahwa ditemukan di beberapa titik. Apakah ini juga bisa dikatakan di hampir semua provinsi? Itu ya, terjadi atau? Saya kira kita juga begitu. Kita mengatakan, kan kita nggak bisa bilang di semua, tapi kita harus tunjukkan, ya kan kita buktikan. Misalnya kemarin ketika di Sumatera Barat, ya kan ketika terjadi di daerah Banten, di Lampung, kemudian di daerah Jogja, di Sulawesi Tenggara itu kita di Jawa Barat kita sampaikan itu. Jadi kita juga tidak sedang bercerita tentang sesuatu yang tidak real, tapi kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah ada datanya, ada buktinya ya. Ada datanya, kita tunjukkan titiknya, TPS-nya. Jadi menurut saya pada titik dan ada saksi-saksi yang akan bisa memberikan keterangan bahwa memang peristiwa itu terjadi di sana. Dan saya kira apa yang dilakukan Bawaslu dengan mengakomodasi itu juga kemudian seperti merangsang kita partai-partai ini untuk membuktikan. Jadi Bawaslu pun akan merespon itu, dan kalau kemudian dikatakan bahwa dokumen ini benar, dokumen yang ini salah, kita terima juga gitu. Artinya kita ingin konfirmasi itu yang penting dan menarik, karena yang kita sedang kokohkan. Itu sudah dilaporkan juga ke Bawaslu ya? Harus malah Pak Muhammad itu selalu kasih waktu kita 1x24 jam. Kalau di sebuah RT mungkin 2x24 jam baru lapor. Ini 1x24 jam harus sudah lapor. Oke, itu menarik ya, menarik. Jadi kita tidak mengarang dari laporan-laporan partai-partai politik ini. Ini kan rekapitulasi nasional ini adalah tahap akhir sebelum ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saksi parpol dan Bawaslu mesti memastikan bahwa tuntas persoalan rekapitulasi ini di tingkat pusat ya. Kita berharap sih apa yang disodorkan oleh teman-teman KPU provinsi itu sudah clear, tapi faktanya saya kira Bang Ferry juga bisa mengikuti dengan sangat cermat ya. Bahkan tidak ada satupun provinsi yang beliau tidak komentari. Ini sekali lagi saya memberikan apresiasi. Itu kita melihat bahwa masih banyak hal-hal yang belum selesai rupanya di tingkat belum provinsi. Selesai dalam arti apa ini? Ya, pertama dari segi bagaimana memastikan antara data pemilih dengan pengguna hak pilih ya. Data pemilih itu kan harus sinkron itu. Berapa seperti tadi pengantarnya Pak Ferry tadi, berapa jumlah surat suara, berapa yang menggunakan, berapa yang tidak digunakan. Itu tidak bisa dilihat sebagai perkara administrasi. Artinya apa itu? Nah, itu adalah menyangkut suara rakyat. Jadi harus klop, harus dipastikan bahwa antara data pemilih kita dengan pengguna hak pilih itu sama. Artinya dengan perbedaan itu, apakah ini ada, ya itu janggal. Artinya ini adalah kesalahan sistem atau sebetulnya enggak, ada saya tidak bisa menerima gitu? Alasan itu. Ya, sistem ini sudah bagus. KPU RI sudah menyusun instrumen yang sangat jelas ya, bagaimana melakukan perpindahan dari form A ke B dan seterusnya itu sudah sangat jelas. Sekarang persoalan sumber daya manusia ya. Menurut penilaian Bawaslu karena kemampuan SDM teman-teman KPU yang terutama pada tingkat ad hoc ini
yang sangat lemah sehingga ad hoc artinya di bawah ya? Ya, di bawah. Dia tingkat kecamatan ke bawah. Ini yang paling banyak kita menemukan tidak sinkronnya data-data itu. Ya. Artinya mereka tidak capable untuk melaksanakan tugas ini atau mereka Boleh dikatakan sebetulnya seperti itu. Atau sebetulnya mereka capable tapi sengaja mengubah. Ada dua kategori. Ada Apakah yang kita kedua kategori itu juga ditemukan? muncul, betul. Muncul. Kategori pertama yang memang karena tidak ada kesengajaan untuk melakukan kecurangan, penggelembungan atau migrasi suara. Tapi ada yang secara sulit dibantah, kita temukan memang dia sengaja melakukan itu. Dan ini yang kita sebut sebagai kejahatan pemilu, kita teruskan ke pidana politik. Itu ya, kalau itu mestinya dilaporkan ke polisi. Kan? Iya, betul. Jadi koreksi administrasinya harus dilakukan di Imam Bonjol segera. Ya. Pelakunya segera didorong untuk diproses secara Siapa yang harusnya melakukan itu? Bawaslu boleh, partai politik melalui saksinya juga boleh, masyarakat juga boleh. Jadi semua unsur ini bisa bersama-sama untuk melakukan. Sebetulnya kan kita punya DKPP. Ini tentang penyelenggara pemilu yang melakukan kejanggalan-kejanggalan lah. Ini apakah ini harusnya ke DKPP dulu atau langsung? Enggak, saya kira kalau yang sudah terang benderang pelanggaran administrasinya itu, ya saya kira KPU tidak harus menunggu lagi proses DKPP, langsung diberhentikan sementara. Kemudian ya karena memang mekanismenya DKPP memberhentikan. Tetapi kita bisa melakukan pemberhentian sementara supaya dia kemudian terbuka kesempatan untuk menghadapi proses hukum. Ya, baik, Bang Ferry. Ini kalau kita bicara soal adanya kejanggalan-kejanggalan di rekapitulasi suara ini, bukankah sebetulnya di rapat pleno ini diharapkan juga menjadi ajang untuk menyelesaikan permasalahan ini, nggak perlu sampai harus ke MK? Oh iya, saya kira kita harus menjadikan ajang rekapitulasi nasional ini adalah sebuah penyelesaian akhir dari semua masalah. Karenanya saya kira ketika kita juga sampaikan pada MK, ya kan kita juga tidak berpikir, wah ketika kita kalah di sini kita ke MK. Bukan karena kita kalah, tapi kita ingin mengatakan bahwa makanya di internal Nasdem juga kita membuat langkah-langkah yang selektif. Jadi tidak semua orang, teman-teman itu bisa, ayo kajuan ke MK, enggak. Tapi kita juga kita selektif karena kita ingin perlihatkan bahwa MK itu bukan tumpuan akhir kita untuk mengatakan kita yang tidak mau mengakui kekalahan. Tapi kita ingin mengatakan bahwa MK itu adalah menjadi salah satu solusi jika dalam proses rekapitulasi ini ada hal misalnya soal data. Makanya Nasdem orientasinya adalah bagaimana ketika permohonan kita untuk dihitung ulang, ya itu dilakukan. Jadi ada data yang kemudian harus dipelihara, ada data yang harus dijaga untuk kemudian nanti bisa dibuka. Itu aja menurut saya. Makanya kita apa yang harus dibuka, Bang Ferry? Data C1 Plano itu, C1 Plano sebagai sebuah data dasar dari semua proses pemilu ini. Dan itu banyak sekali sebetulnya kan, form C1-nya itu. Iya, dan saya kira makanya kita juga tidak bisa mengarang-arang, oh satu kabupaten buka, enggak. Tapi kita di mana titiknya itu, ya kan ketika kita mulai, oke, satu kecamatan atau satu desa. Jadi kita juga jangan menjadi pihak yang kemudian mengarang-arang cerita, ya kan sekedar untuk ini. Tapi kita harus juga seperti bagaimana Bawaslu mengingatkan, sepanjang kamu punya data, sampaikan kepada kita. Itu saya kira sebuah hal yang bagus dalam proses yang berdemokrasi. Jadi Bawaslu juga sudah menerapkan sebuah langkah atau satu pola yang saya kira menantang kita. Jadi harus dibedakan antara ketidakpuasan dengan kesalahan data, kan beda nih. Baik, ya artinya kan? Ketika kejanggalan ini ada perbedaan suara ini terus tidak ada proses saling transparan, C1-nya tidak dibuka. Apakah ini akan terus maju sampai ke MK atau ada langkah lain yang mungkin bisa dilakukan untuk Ya saya kira tidak semua, sepanjang kita masih bisa dengan support yang bagus dari Bawaslu yang selama ini sudah berlangsung, ya saya kira kita tentu tidak menjadikan sedikit-sedikit karena ini terus MK. Enggak, kita juga partai juga harus berpikir kalau ke MK itu, ya kan sepanjang kita memiliki bukti yang kuat. Kalau dari semua, misalnya kita ngajukan 6 ajuan, permohonan kita ajukan, 6-6-nya kita kalah, kan artinya ini partai ini menjadi partai yang tidak fair, tidak mau mengakui kekalahan, kan gitu. Baik. Makanya Nasdem sadar itu, makanya kita nggak sembarang juga gitu loh. Baik. Ya, kan? Ya tentu kita nanti minta bimbingan dari Ketua Bawaslu juga, saya Muhammad ini kan. Oke Bang Ferry, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk, Berita 1. Ya, dan pemirsa, Prime Time Talk masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.